Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rindang Asri. Saya akan mempresentasikan tugas akhir proposal saya mengenai pengaruh persepsi siswa tentang guru dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS dalam mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Terkait permasalahan prestasi belajar ekonomi siswa, dalam kenyataannya tidak mudah bagi siswa memperoleh hasil belajar ekonomi yang memuaskan. Dan masih banyak siswa yang tidak mampu mencapai nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum atau KKM dalam mata pelajaran ekonomi. Hasil belajar ekonomi yang dicapai masing-masing siswa itu berbeda-beda. Dan ada banyak faktor yang mempengaruhinya, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang faktor di luar dari diri siswa tersebut. Contohnya itu lingkungan. Nah, dalam penelitian ini, saya mengambil salah satu di antara banyak faktor tersebut dalam penelitian, yakni faktor eksternal saya mengambil persepsi siswa tentang guru, sedangkan faktor internalnya saya mengambil faktor minat belajar siswa. Sehingga itulah yang melatar belakangi penelitian saya ini. Rumusan masalah, di mana terdapat 6 masalah yang akan saya teliti. Yang pertama adalah bagaimana gambaran persepsi siswa tentang guru ekonomi kelas 11 IPS di SMA 1 Kecamatan Harau. Yang kedua, bagaimana gambaran minat belajar ekonomi siswa. Yang ketiga, bagaimana gambaran hasil belajar ekonomi siswa. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh persepsi siswa tentang guru terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Yang kelima, apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Dan yang terakhir adalah, apakah terdapat pengaruh persepsi siswa tentang guru dan minat belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau. Tujuan penelitian, di mana tujuannya untuk mengetahui yang pertama, gambaran persepsi siswa tentang guru ekonomi. Yang kedua, gambaran minat belajar ekonomi siswa. Yang ketiga, gambaran hasil belajar ekonomi siswa. Yang keempat, pengaruh persepsi siswa tentang guru terhadap hasil belajar ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Dan yang terakhir adalah pengaruh persepsi siswa tentang guru dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Selanjutnya yakni manfaat penelitian, di mana terdapat 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Bagi siswa, dapat memberikan masukan bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada. Bagi guru, sebagai acuan sekaligus pengalaman dalam proses pembelajaran. Yang bagi sekolah, sebagai bahan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja mengajar guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai faktor dan pengetahuan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sedangkan manfaat teoritisnya adalah berupaya membuktikan teori-teori yang sudah ada guna menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, terutama di bidang peningkatan hasil belajar siswa. Bab 2, mengenai kajian pustaka. Di mana kajian teorinya adalah yang pertama adalah hasil belajar. Menurut Purwanto, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan
dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Arsyad, pengertian hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Sedangkan menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif, di mana kemampuan, hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Afektif, meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian, dan karakterisasi. Dan psikomotorik meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Yang hasilnya dituangkan dalam bentuk angka dan penilaian. Yang kedua, mengenai persepsi siswa tentang guru, di mana menurut Miftah Toha dalam jurnal penelitian Latif Sahidin dan Dini Jamil menyebutkan persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, dan penghayatan, perasaan, dan penciuman. Menurut Wina Sanjaya, dalam jurnal penelitian Latif Sahidin dan Dini Jamil mengatakan bahwa persepsi yaitu kemampuan yang perlu dikuasai oleh guru untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, antara lain mengenai materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan langsung seseorang melalui proses yang sifatnya kompleks dalam menerima dan menginterpretasikan suatu objek dengan menggunakan alat indera. Yang ketiga, mengenai minat belajar. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Menurut Muhammad Dalyono mengungkapkan bahwa minat yang besar terhadap suatu merupakan modal yang besar untuk memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa minat adalah kecenderungan yang tinggi bagi seseorang untuk memperoleh tujuan yang dicapai terhadap suatu objek. Jadi, minat belajar adalah kecenderungan yang tinggi bagi seseorang dalam belajar untuk memperoleh hasil belajar yang diinginkan. B. Bagian penelitian yang relevan, di mana penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah dari Intan Indiati dengan judulnya Pengaruh Persepsi Siswa kepada Guru Matematika dan Minat Belajar Matematika terhadap Prestasi Belajar Matematika Himpunan pada Siswa Kelas 7 Semester 2 SMP Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2010-2011, di mana hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif persepsi siswa kepada guru dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar. Yang kedua, penelitian Aminah Ekawati dengan judul Pengaruh Motivasi dan Minat terhadap Hasil Belajar Matematika kelas 7 SMP Negeri 13 Banjarmasin, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa minat berpengaruh terhadap hasil belajar.
Dan yang ketiga, penelitian oleh Arga Lakopa, Arisana, dan Ismani tahun 2011 dengan judul Pengaruh Kedisiplinan Siswa dan Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa kelas 11 IPS MAN Yogyakarta 2 tahun ajaran 2011-2012, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang kualitas mengajar guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Kerangka pikir, di mana terdapat rendahnya hasil belajar ekonomi siswa itu dipengaruhi oleh persepsi siswa tentang guru dan minat belajar. Hipotesis penelitian. H1, terdapat pengaruh persepsi siswa tentang guru terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS di SMA 1 Negeri Kecamatan Harau. H2-nya, terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau. H3, terdapat pengaruh persepsi siswa tentang guru dan minat belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau. Bab 3, mengenai metodologi penelitian, di mana rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yakni penelitian kuantitatif, yang mana pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk angka-angka dan analisisnya menggunakan analisis statistika. Jenis penelitian yang digunakan adalah ex post facto. Artinya, penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. Desain penelitian yang digunakan adalah paradigma ganda, di mana di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yakni variabel bebas yang disebut dengan independen dan satu variabel dependen atau disebut dengan variabel terikat. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya lakukan adalah di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau, yakni di Jalan Raya Negara kilometer 7, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau yang terbagi di dalam 4 kelas, yakni 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3, dan 11 IPS 4, dengan jumlah keseluruhan siswanya adalah 84 orang. Variabel dan definisi operasional. Di dalam penelitian saya terdapat dua variabel, yakni variabel bebas atau independen, di mana variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi sehingga terjadinya perubahan. Yang pertama, persepsi siswa tentang guru, yang disebut dengan X1. Yang kedua, minat belajar, yang disebut dengan X2. Sedangkan variabel terikatnya atau dependennya adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi siswa, yakni hasil belajar ulangan harian siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau. Teknik pengumpulan data, di mana di dalam penelitian ini saya menggunakan dua jenis pengumpulan data. Yang pertama, metode angket atau kuesioner, di mana jenis angket yang saya gunakan adalah angket tertutup atau berstruktur. Yang kedua, yakni dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini yakni nilai ulangan harian ekonomi siswa kelas 11 IPS
SMA 1 Kecamatan Harau. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data informasi. Nah, instrumen penelitian yang saya gunakan adalah instrumen angket, di mana dalam bentuk skala dengan jenis skala Likert, dengan penetapan skor penilaian dari sangat setuju atau disebut dengan SS, setuju, yang disebut dengan S, ragu-ragu yang disebut dengan RG, tidak setuju yang disebut dengan TS, dan sangat setuju yang disebut dengan STS. Setiap butir kuesioner diberikan angka 5, 4, 3, 2, 1 bila pernyataan dalam angket bersifat positif. Dan pernyataan bersifat negatif, masing-masing butir memiliki skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Uji coba instrumen. Di mana di dalam penelitian kuantitatif ini, uji coba instrumennya itu ada dua. Yang pertama itu uji coba instrumen validitas, yakni untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen dengan menggunakan rumus person product moment. Yang kedua, menggunakan uji coba instrumen reliabilitas yang digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur dengan rumus alpha. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data statistik penelitian kuantitatif, di mana menggunakan yang pertama adalah deskriptif data yang dilakukan untuk menggambarkan data hasil belajar menggunakan statistika deskriptif. Yang kedua, menggunakan inferensial untuk membuat pendugaan populasi di mana sampel diambil, terdiri atas uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas. Yang ketiga, yakni uji korelasi, terdiri atas uji korelasi sederhana, uji korelasi ganda, dan uji koefisien kontribusi. Nah, dari teknik analisis data ini, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan hasil dari penelitian yang kita teliti. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam berkata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.